Semoga pandemi segera berhenti, corona segera sirna, sehingga di Kabupaten Kudus ini khususnya dan seluruh biladul muslimin umumnya betul-betul menjadi zona hijau wabah yang melanda di negara Indonesia ini segera sirna. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya bahwa pembelajaran kali ini adalah ilmu nahwu. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya atau kalau tidak salah pertemuan nahwu kelas 9 untuk kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Masih dalam bab maf'ul mutlak, bait yang kelima. Saya bacakan baitnya, nanti saya maknani gandul, dan saya mohon kalian semua menyimak dan memaknai kitabnya, supaya di samping faham juga mendapat berkah mu'allif, berkah para guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma li tauqidin fawahid abada wa sanni wajma' ghairahu wa afrida. Wa ma utawi maf'ul mutlak li tauqidin kang krana faedah tauqid. Fawahid mongko mufradna sira abadan ing dalem selawase. Wasanni lan nasniyahono sira, wajma lan jamakno sira, ghairahu ing liyane taukid, wa afrida lan mufradno sira. Yang artinya, wa ma li taukidin fawahid abada wasanni wajma ghairahu wa afrida. Artinya adalah maf'ul mutlak. Kemarin diterangkan bahwa maf'ul mutlak itu ada 3 faedah. Yang pertama faedah taukid, maknanya ditambahi temenan. Yang kedua faedah no, maknanya ditambahi koyo. Yang ketiga adalah faedah adat, bilangan. Sekarang maf'ul mutlak yang berfaedah taukid itu wajib berupa mufrad, tidak boleh berupa jamak, tidak boleh berupa tasniyah. Sebagaimana contoh, bisa kamu lihat, dorobtu amron dorban. Dorobtu mukul sapa ingsun, amron ing amr, dorban kelawan mukul temenan. Dorban itu adalah maf'ul mutlak. Faedahnya taukid. Karena maf'ul mutlak berfaedah taukid, maka wajib mufrad. Dorobtu amron dorban. Tidak boleh dorobtu amron dorbaini. Tasniyah enggak boleh, wajib mufrad. Nanti kalau ditasniyahkan atau dijamakkan, maka faedah taukidnya hilang, bahkan menjadi faedah adat. Adapun faedah nau' atau adat boleh berupa mufrad, boleh berupa tasniyah, boleh berupa jamak. Yang wajib berupa mufrad hanya masdar atau maf'ul mutlak yang berfaedah taukid. Itu bait atau isi kandungan bait, keterangannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bait berikutnya, wa hadfu amilil muakkidim dana wa fi siwahu li dalilin muttasa. Wa hadfu amilil muakkidi utawi mbuang amile masdar kang faedah taukid, imtana'a iku kacegah apa handef. Wa fi siwahu lan ing dalem sak liyane taukid, lidalilin krana ana perkara kang nuduhake, muttasaun iku den jembarake, den bolehake, den wenangake. Artinya
Masdar berfaedah taukid, amilnya tidak boleh dibuang. Masdar berfaedah taukid, amilnya tidak boleh dibuang. Kalau dibuang ya tidak taukid lagi mestinya. Wong taukid itu namanya menguatkan amil. Jadi amil tetap ada, masdarnya ada, akhirnya amil itu menjadi kuat. Karena dua-duanya masih terlihat. Kalau dibuang, akhirnya faedah taukid, penguatan itu ya enggak terjadi lagi. Makanya pendapat Kiai Musonef itu mempunyai pendapat bahwa masdar atau maf'ul mutlak yang berfaedah taukid, amil tidak boleh dibuang. Seperti contoh, qara'tu maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, qiraatan kelawan maca temenan. Qiraatan kelawan maca temenan. Di sini tidak boleh membuang amil. Jadi tidak boleh kamu katakan qiraatan ngono tok, enggak boleh. Amil wajib diikut sertakan. Qara'tul Qur'ana qiraatan. Jadi kesimpulannya di sini masih menjelaskan tentang maf'ul mutlak yang berfaedah taukid. Maf'ul mutlak yang berfaedah taukid, garis bawahnya. Maf'ul mutlak yang berfaedah taukid wajib berupa mufrad dan amilnya tidak boleh dibuang. Adapun yang berfaedah selain taukid, yaitu faedah no atau adat, maka amil boleh dibuang kalau memang sudah maklum, kalau memang sudah jelas. Sebagaimana contoh, kam dorobta amron, kam dorobta amron, berapa kali kamu memukul amr? Mestinya jawabannya yang lengkap adalah dorobtu dorbataini, saya memukul amr 2 pukulan. Tapi karena itu faedahnya adalah bukan taukid, ning faedahnya adalah adat, maka amil boleh dibuang. Sehingga menjadi kalam kam dorobta amron, berapa kali kamu mukul amr? Ambil dibuang, dorbataini 2 kali pukulan. Ayu sairin sirta, seperti apa berjalanmu? Seperti apa berjalanmu? Ayu sairin sirta. Jawabannya aslinya lengkapnya adalah sirtu sayro zaidin. Saya berjalan seperti berjalannya Zaid. Saya berjalan seperti berjalannya Zaid. Itu faedahnya adalah no. Amil boleh dibuang menjadi sayro zaidin. Kesimpulan dalam keterangan saya adalah masdar yang berfaedah taukid wajib berupa mufrad. Adapun masdar yang faedah lainnya boleh mufrad, boleh tasniyah, boleh jamak. Contoh sudah lengkap. Yang kedua, masdar berfaedah taukid, amil tidak boleh dibuang. Adapun faedah yang lainnya, no atau adat, amil boleh dibuang apabila sudah maklum. Kemudian ini pengalaman, karena nahwu itu walaupun pembelajaran tatap muka, gitu aja kadang kurang diminati sehingga sulit untuk memahami, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi saya optimis, saya yakin bahwa kalian tetap semangat. Karena ilmu itu baik. Ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu akan bersinar, cahaya. Itu masalah maf'ul mutlak. Kemudian ini pengalaman nahwu. Ilmu-ilmu yang ada sangkut pautnya dengan masalah maf'ul. Kalian semua sudah pernah mengaji kitab nahwu selain Alfiyah.
Mungkin kitab Jurumiyah, mungkin kitab Imriti, mungkin kitab Mutamimah. Sehingga kalian itu sudah pernah mendengar maf'ul yang lain selain maf'ul bih, maf'ul mutlak. Dan perlu kamu pahami bahwa maf'ul itu ada 5. Maf'ul bih maknane ing. Maf'ul mutlak maknane kelawan. Maf'ul lah maknane krono. Maf'ul bih maknane ing dalem. Maf'ul ma'ah maknane sertani. Kalau kamu ditanya, di antara maf'ul 5 itu yang wajib dibaca nasab itu maf'ul apa? Maka jawab dengan yakin, jangan ragu bahwa maf'ul yang wajib dibaca nasab adalah semua maf'ul. Semua maf'ul. Enggak ada maf'ul dibaca rafa, itu enggak ada. Mulai kaidah-kaidah nahwu itu ditemukan sampai yaumil kiamah, yang namanya maf'ul itu ya dibaca nasab. Jadi ketika ada kata-kata ndoroba zaidun amrun, itu adalah yang membuat susunan itu belum paham nahwu. Mestinya ndoroba zaidun amron, karena amron itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul itu dibaca nasab, amron. Maf'ul ada 5, semua maf'ul dibaca nasab. Tidak ada maf'ul yang dibaca rafa, maf'ul apapun itu. Kemudian ada imam yang namanya Imam Al-Farindi, orang ahli nahwu itu. Beliau berpendapat, apabila 5 maf'ul itu berkumpul dalam satu kalam, berkumpul dalam satu pembicaraan, mana yang lebih baik didahulukan dan bagaimana urutannya? Apabila kelima maf'ul itu kumpul dalam satu kalam, maka yang lebih bagus untuk didahulukan adalah pertama maf'ul mutlak, yang kedua maf'ul bih, yang ketiga maf'ul fah. Maf'ul fah itu ada 2, ada ndorof zaman, ada ndorof makan. Yang didahulukan adalah maf'ul fah yang berupa ndorof zaman, terus berikutnya maf'ul fah yang berupa ndorof makan, kemudian maf'ul lah dan maf'ul ma'ah. Baru maf'ul ma'ah. Itu urutannya. Maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul fah, maf'ul lah dan maf'ul ma'ah. Sebagaimana contoh, darabtu ndorban jaidan naharon huna ta'diban watulu asyamsi. Darabtu ndorban jaidan naharon huna ta'diban watulu asyamsi. Darabtu mukul sapa ingsun. Dorban kelawan mukul temenan. Maf'ul mutlak. Zaidan ing Zaid, maf'ul bih. Naharon ing dalem wektu rina, maf'ul fah berupa ndorof zaman. Huna ing dalem kene panggonan, maf'ul fah berupa ndorof makan. Takdiban krono mulang adab, maf'ul lah. Watulu asyamsi sertane metune srengenge, maf'ul ma'ah. Jadi urutannya seperti itu. Itu tentang materi maf'ul mutlak yang berfaedah taukid, itu wajib berupa mufrad dan amilnya tidak boleh dibuang. Kesimpulannya hanya itu, maf'ul mutlak yang berfaedah taukid wajib berupa mufrad dan amilnya tidak boleh dibuang. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dan kalau kamu bertanya saya senang, berarti kamu paham dan kamu memperhatikan. Mungkin ada yang bertanya, saya tunggu, silakan. Oke, terima kasih.